Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Bundut yang sudah tak bisa bertahan mengeluarkan semua kejahatan yang ada pada dirinya ke dalam bumi. Tapi Bu Jahat malah memberontak dan merubah Bundut menjadi coklat untuk dia makan. Hal itu merubah bentuk Epil Bu menjadi warna pink dengan tubuh baru bernama Super Bu. Dia langsung pergi ke istana kami untuk mencari para Jepekter yang bersembunyi di sana. Semua Jepekter yang melihatnya begitu kaget karena perubahan Majin Bu ternyata seperti ini. Tiba-tiba ekspresi Super Bu berubah. Dia begitu marah dan berteriak dengan keras yang membuat banyak energi Ki-nya keluar sangat banyak. Piccolo yang begitu panik bertanya padanya apa yang sebenarnya dia inginkan datang ke sini. Dan ternyata Super Bu ingin menagih janji Son Goku sebelumnya untuk mempertemukannya dengan orang terkuat setelah 2 hari. Super Bu yakin jika orang tersebut berada di sini karena dia merasakan aura Ki yang cukup besar bersembunyi di kuil ini. Piccolo yang menyadari itu segera menjelaskan jika mereka sekarang sedang tidur. Super Bu sontak jengkel dan memintanya untuk segera membangunkan mereka jika tak ingin semuanya musnah. Piccolo mencoba berdiskusi lagi dan mengatakan jika para bocah sedang mengisi kekuatan mereka, jadi dia bisa datang lagi di hari lain kalau ingin bertarung melawan kekuatan penuh mereka. Tapi Super Bu sudah berubah pikiran dan tak mau lagi menunggu. Dia menginginkan Piccolo untuk cepat mengeluarkan mereka atau semuanya akan dia rubah menjadi makanan. Hal itu tentunya membuat Piccolo semakin dilema karena dia sadar betul kekuatan para bocah sekarang tak mungkin bisa mengalahkannya. Tiba-tiba terbesit sebuah pikiran jahat di kepala Piccolo untuk menyuruh Super Bu membunuh para manusia bumi dulu sebelum bertarung melawan para bocah. Semua Jepekter begitu kaget dan tak menyangka Piccolo mengatakan hal seperti itu. Tapi Piccolo sendiri terpaksa melakukannya dan bersumpah akan menghidupkan semuanya kembali setelah semuanya selesai. Walaupun ide itu sepertinya gila, tapi ternyata Super Bu mau untuk melakukan apa yang Piccolo katakan. Dia berjalan mengelilingi istana untuk memantau para manusia bumi yang masih hidup. Piccolo sontak tersadar mungkin saja Super Bu berniat membunuh para manusia bumi secara bersamaan. Dia begitu kaget, tapi itu bukan masalah karena ini juga adalah kesempatan bagi mereka untuk mengulur waktu lebih lama lagi. Piccolo pun memberitahu Krillin untuk segera membangunkan para bocah dan membawa mereka ke ruangan roh untuk berlatih. Krillin sempat membantah kenapa tidak diduelkan saja mereka sekarang bro. Tapi Piccolo menegaskan jika itu tak mungkin berhasil. Dia sangat yakin kekuatan mereka yang sekarang tak mungkin bisa mengalahkan Majin Bu yang sudah berevolusi. Ketika Krillin akan pergi ke dalam kuil, tiba-tiba Cici sangat marah dan berniat menyerang Super Bu. Hal itu membuat semua orang panik apa yang akan terjadi. Tapi beruntungnya Piccolo segera bertindak cepat untuk mematahkan sapu dan semangat Cici agar dia tidak melakukan hal yang bodoh. Cici sangat sedih karena Goten anaknya harus bertarung melawan makhluk jelek seperti ini. Sementara Super Bu yang sempat terganggu oleh kelakuan Cici kembali berjalan yang membuat Piccolo mulai sedikit lega. Gak berselang lama, Super Bu menghentikan lagi langkahnya dan berdiri tepat di hadapan Piccolo tanpa ekspresi apapun. Piccolo begitu ketakutan apa yang akan dia lakukan. Ternyata Super Bu mengeluarkan sebuah laser besar ke arah langit untuk dihamburkan lagi ke bumi dengan jangkauan yang sangat luas. Hal itu membuat semua Jepekter sontak sangat ketakutan dengan apa sebenarnya yang dia lakukan. Laser itu turun seperti kembang api dan langsung menusuk para manusia dengan sangat ganas. Tidak ada yang selamat dalam serangan itu. Sementara kita akan beralih ke dunia lain untuk melihat Kaioshin dan Goku yang merasakan banyak dari manusia bumi telah musnah dalam sekejap. Mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di bumi. Tapi yang aneh dari serangan itu, Satan sama sekali tidak merasakan apapun pada tubuhnya. Dia masih santai berdiri dengan anjingnya yang juga selamat. Mungkin semua itu sudah Super Bu perhitungkan untuk menyelamatkannya ya. Serangan itu juga ternyata dirasakan oleh Choju dan Tenshinhan. Mereka berusaha menghindari semua laser itu dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semuanya terbunuh, Super Bu segera menghentikan lasernya lagi dan berkata pada Piccolo untuk segera mengeluarkan mereka. Piccolo begitu menyesal melihat orang-orang telah mati karena ulahnya. Piccolo pun memohon kembali pada Super Bu untuk menunggu mereka selama 1 jam karena dia harus mempersiapkan semuanya. Super Bu sontak bingung berapa 1 jam itu. 1 jam itu berapa menit bro? Kemudian Piccolo mengeluarkan sebuah jam pasir untuk memberinya tanda jika pasir di atasnya habis maka artinya sudah 1 jam ya. Tapi Super Bu menolaknya. Dia nggak mau harus menunggu lagi setelah berhasil membunuh semua manusia. Tiba-tiba Videl datang dan memberitahunya jika itu adalah tantangan yang adil. Jika memang Super Bu adalah makhluk paling mengerikan di semesta ini, maka kau harus menuruti apapun yang kami katakan loh. Super Bu sontak sangat marah dan hendak merubahnya menjadi es doger. Tapi Piccolo segera memberitahunya jika dia adalah anak Satan yang sebelumnya pernah menjadi teman Majin Bu. Artinya apapun yang dikatakan Videl itu adalah kehendak yang Satan ucapkan juga ya.
Super Buu pun sontak tak berdaya kalau mendengar nama Satan. Akhirnya dia setuju untuk melakukan apa yang dikatakan untuk menunggu mereka 1 jam. Sementara warga bumi yang masih selamat sekarang hanyalah Choju, Tensian, Satan, dan anjingnya. Mereka selamat bukan tanpa alasan atau keajaiban. Di sisi lain, kita akan melihat Gohan yang sudah begitu kesal kenapa waktu upacara ini tidak selesai-selesai juga. Padahal nasib bumi sekarang sedang di ujung tanduk loh bro. Tapi kakek tua ini tetap berkata yang membuat Gohan akhirnya mengeluarkan kekuatan barunya tanpa dia sadari. Kekuatan itu begitu dahsyat sampai membuat Goku saja berkeringat dingin merasakannya. Kaioshin pun segera menyuruhnya untuk berhenti karena mereka tak boleh membuang waktu lebih banyak lagi. Gohan pun akhirnya tahu kalau kakek tua tidak pernah berbohong dalam memberinya kekuatan. Dia pun segera menuruti apa yang dikatakan dan menghormati kakek tua lebih dari sebelumnya. Sementara Super Buu masih terus menatap ke arah jam pasir itu, yang hal itu bersamaan dengan perginya para bocah memasuki ruangan roh untuk berlatih. Tapi mereka melihat dulu perubahan Super Buu yang membuat mereka sontak kaget tidak percaya. Ternyata perubahannya semengerikan ini bro. Piccolo menegaskan jika kalian sekarang bukanlah tandingan Super Buu lagi, jadi jangan macam-macam dulu ya. Piccolo memperlihatkan itu untuk membuat mereka mengerti seberapa berbahayanya Majin Buu bagi mereka. Saat sebelum mereka menuju ke ruangan roh, nampak Cici malah datang menghampiri Super Buu. Dia langsung menamparnya karena merasa kesal iblis jelek ini sudah membunuh anak kesayangannya yaitu Gohan. Super Buu yang terganggu akan kedatangannya langsung merubah Cici menjadi sebuah telur dan menginjaknya hingga hancur. Hal itu pun membuat semua Jepekter termasuk Goten tentunya sangat terkejut. Goten yang marah hendak pergi untuk membalas dendam, tapi Piccolo segera menghentikannya karena tak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dengan kekuatan mereka sekarang itu tak mungkin bisa berhasil. Mereka pun segera masuk ke dalam ruangan roh yang nampak Goten langsung berlatih walaupun Trunks masih berleha-leha. Bahkan Trunks semakin dibuat terkejut melihat keseriusan Goten dalam berlatih yang membuat Trunks akhirnya ikut karena tak mau kalah darinya. Sementara Piccolo sedang menjelaskan pada Videl alasan Satan bisa menjadi teman bagi Majin Buu. Di saat semua manusia bumi melawan dan menjadikan Majin Buu sebagai musuh, Satan datang sebagai penjaga sekaligus temannya. Piccolo pun mengakui dirinya lebih lemah dari Satan. Meskipun Satan tidak ahli dalam bertarung, tapi kemampuan spesialnya membuat Satan pantas menjadi manusia terkuat di bumi. Tiba-tiba Super Buu menjadi kesal karena dia tak mau lagi harus menunggu seperti ini. Super Buu mengeluarkan kekuatan yang begitu besar sampai para Jepekter sontak ketakutan. Piccolo pun berusaha menghentikannya, namun Super Buu menembakkan laser ke arah lantai untuk mengancam Piccolo. Super Buu tidak mau lagi diperdaya seperti ini untuk menunggu hal yang membosankan dan ingin secepatnya bertarung melawan orang-orang kuat. Dia mengaum dengan sangat keras yang membuat semua Jepekter berlarian menghindari dampak kehancuran dari kuil istana. Setelah semua yang terjadi, Piccolo akhirnya memutuskan untuk membawanya pada para bocah karena dia tak mau melihat istana dewa ini sampai hancur. Mereka mulai masuk dan menaiki anak tangga yang hal itu membuat semua Jepekter panik apa yang Piccolo rencanakan. Semua orang pun akhirnya mengendap-endap untuk mengikuti kemana mereka pergi. Dende menjelaskan pada mereka jika Piccolo berniat untuk membuat Super Buu dan para bocah bertarung di dalam ruangan roh. Dende yakin Piccolo akan menggunakan sebuah rencana rahasia, yaitu menghancurkan pintu masuk agar Super Buu terperangkap. Jika dirasa para bocah sudah tidak sanggup lagi untuk melawan, maka inilah kesempatan terakhir Piccolo dalam mengalahkannya. Mereka pun menaiki anak tangga yang begitu banyak yang disusul para Jepekter juga mengikutinya. Tapi lama-kelamaan Super Buu sangat jengkel karena Piccolo mungkin sudah membodohinya karena dari tadi mereka nggak sampai-sampai. Dia berteriak yang membuat Piccolo panik apakah dia akan dijadikan es dawet. Akhirnya mau nggak mau Piccolo akan segera membawanya ke tempat para bocah karena dia nggak mau lagi harus menanggung resiko yang sangat besar. Piccolo pun menghubungi para bocah menggunakan telepati call untuk memberitahu mereka kalau dia dan Super Buu akan sampai dalam 6 jam waktu ruangan roh. Jadi mereka bisa beristirahat sejenak sebelum bersiap untuk melawannya. Hey bro, apakah kau mau ngopi dulu? Kurang ajar kau. Kalau es teh tambah bawaan sih ya mau aja lah. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam ruangan roh yang nampak dua bocah itu sudah menunggu mereka dari tadi. Tapi Super Buu terus-terusan bertanya pada Piccolo apakah mereka adalah orang-orang yang dimaksud. Super Buu begitu meremehkan mereka karena jika lawannya mereka mah mudah-mudah banget bro. Para bocah pun akan segera melakukan fusion untuk bergabung. Tapi Super Buu malah menggagalkan pose mereka yang membuat Trunks sampai tersungkur. Trunks begitu marah padanya karena dia tidak seharusnya mengacaukan pose mereka yang keren. Tunggu dulu dong om, jangan main serang-serang aja kau. Super Buu akhirnya setuju untuk menunggu apa yang akan mereka perbuat. Mereka pun melakukan fusion untuk menjadi Gotenks, tapi hal itu membuat Piccolo terkejut kenapa mereka tidak berubah ke SSJ dulu.
Setelah melihat perubahan mereka, nampak Super Buu langsung tersenyum karena dia mengingat pernah menghajar mereka di dermaga. Namun, kami yang sekarang tak mungkin kalah seperti sebelumnya, Om. Coba saja kau maju sini. Piccolo sangat bahagia karena mereka mungkin sudah menjadi kuat setelah berlatih lama di ruangan ini. Mereka pun segera maju menyerang dengan tendangan dan pukulan bertubi-tubi tapi nggak berpengaruh. Super Buu bertanya pada mereka, bolehkah Eke gantian yang mukul, bro? Oh, nanti dulu dong, Om. Mereka begitu frustasi serangannya tak ada yang berefek. Tapi mereka yang masih belum menyerah maju lagi menyerang dengan dinamit tapi tetap saja tak membuatnya goyah. Mereka pun lanjut lagi dengan dinamit yang tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap yang sangat besar. Namun tetap saja nggak berhasil. Mereka yang sudah putus asa mengeluarkan putaran tangan untuk memukul perutnya, tuing, tapi masih nggak berasa. Super Buu malah meminta mereka untuk memukulnya di bagian rahang. Tanpa ragu mereka pun segera memutar-mutar tangannya dan boom, Super Buu mundur beberapa langkah. Serangan mereka tepat di bagian rahangnya. Dan hal itu malah membuat Super Buu senang ternyata. Tiba-tiba Super Buu merubah tempat itu menjadi lantai bersalju tapi tetap nggak membuat semangat para bocah ini pudar. Mereka kembali menyerangnya dengan bertubi-tubi sampai Piccolo saja kaget apa sebenarnya yang mereka lakukan. Teknik dan perubahan fusion udah bagus tapi serangan kok masih gitu-gitu aja. Mereka menyerang lagi dan dihajar balik ke lantai. Mereka pun begitu kesakitan yang membuat Piccolo malu melihat para muridnya sangat bodoh. Kemudian Gotenks melihat keadaan Piccolo yang begitu frustasi dan memutuskan beristirahat sejenak pada Super Buu. Gotenks menarik Piccolo ke belakang untuk memberitahunya jika mereka sedang bermain-main untuk mengulur waktunya. Sementara Super Buu hanya melotot saja ke arah mereka tanpa melakukan gerakan apapun. Tapi lama-kelamaan dia mulai emosi juga karena mereka sudah meremehkan yang membuatnya naik pitan. Dia mengeluarkan kekuatan yang super dahsyat dan berkata istirahatnya sudah berakhir, bodoh. Gotenks pun kembali meluncur untuk segera menyerangnya kembali. Mereka benar-benar begitu kocak yang membuat Piccolo lagi-lagi hanya pusing saja melihat pertarungan mereka. Tapi Gotenks tak akan menyerah begitu saja. Mereka akhirnya mengeluarkan kekuatan Super Saiyan sampai Super Buu kembali melongo menyaksikannya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka mulai serius. Piccolo yang melihatnya sontak terkagum-kagum karena mereka bisa berubah menjadi Super Saiyan dalam bentuk fusionnya. Kemudian mereka menggunakan jurus cincin seperti Kinjan yang mereka arahkan ke udara tepat berada di atas Super Buu. Ternyata mereka mengunci pergerakannya dengan sangat keras yang membuat Super Buu sontak kesakitan sampai menjerit-jerit. Lekatannya begitu kuat yang membuat Piccolo sangat bahagia, ternyata masih ada kesempatan. Tapi Super Buu tersenyum dan menegaskan jika dirinya hanyalah bercanda saja. Dia pun langsung melepaskan ikatan itu dengan sangat mudah. Sungguh easy sekali. Piccolo pun kembali panik. Kemudian kini gantian Super Buu lah yang mulai melakukan serangan balik pada mereka. Dari serangan demi serangan yang dilancarkan Super Buu membuat mereka sampai masuk ke dalam kamar mandi. Piccolo pun bahkan sampai ikut masuk ke dalam bathtub air. Hehe, wah mau tarung apa mau mandi ini orang. Kekuatan dari Super Buu memang tidak bisa dianggap remeh ya. Kemudian Super Buu kembali mengajaknya untuk adu kekuatan sekali lagi. Mereka yang diremehkan seperti itu tentunya tidak mau kalah. Mereka beradu kepala sampai keduanya sontak kesakitan. Kepala Super Buu bahkan sampai benjol segede bakwan. Nampak Gotenks begitu marah padanya dan langsung ngeden lagi untuk membuat langit serta lantainya itu menjadi normal seperti semula. Kali ini mereka akan menggunakan jurus pamungkas yang telah mereka pelajari susah payah untuk mengalahkannya. Setelah ngeden selesai, Gotenks mengeluarkan sebuah balon dari mulutnya yang membentuk sebuah hantu Gotenks yang bisa berbicara. Piccolo dan Super Buu begitu sangat terkejut apakah sebenarnya teknik yang mereka keluarkan ini. Namun Gotenks sangat yakin jika teknik yang mereka pakai ini bisa untuk mengalahkan Super Buu yang sangat luar biasa kuat. Lalu dapatkah mereka melakukannya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.